Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dari Matius bab 21 ayat 33 sampai 46. Kali ini cukup panjang. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Orang banyak itu menganggap dia nabi, jadi menganggap Yesus nabi. Karena Yesus bertindak seperti nabi. Tapi kenyataannya adalah Yesus lebih daripada nabi, karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, Allah yang hidup, Tuhan yang menjadi manusia. Di sini, di perumpamaan ini mengisahkan Tuhan Bapa mempunyai kebun anggur. Kebun anggur ini adalah kabar baik, tempat manusia untuk bekerja di tempat yang baik dan menghasilkan buah. Ini seperti saat ini menyewakan lahan, ya. Misalnya tuan tanah menyewakan lahan, lalu hasilnya nanti dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. Jadi ketika hasil dari kebun anggur itu mesti dibagikan, tuan tanah mengirimkan utusan. Utusan ini adalah nabi, ya. Jadi Bapa mengirimkan utusannya ke dunia ini. Jadi dunia ini adalah dibayangkan sebagai kebun anggur. Jadi bumi ini adalah kebun anggur, dunia ini adalah kebun anggur bagi Bapa. Pemilik kebun anggur ini, pemilik dunia ini adalah Bapa di surga. Bapa di surga mengirimkan nabi-nabi dari zaman dahulu, ya.
mengirimkan nabi-nabi untuk meminta atau juga untuk mengabarkan, selain meminta hasil dari kebun anggur, juga mengabarkan apa berita dari Bapa pemilik anggur, apa berita dari pemilik tuan tanah ini. Jadi nabi-nabi itu datang juga memberikan kabar dari Bapa. Selain memberikan kabar tentang apa yang Bapa di surga inginkan, nabi-nabi itu juga seperti ini, utusan meminta hasil. Apa hasilnya? Jadi Tuhan sudah memberikan berkat, mana hasilnya apa? Nah, setiap utusan itu dari zaman dahulu, nabi kan selalu dikecam ya, dibunuh, disiksa, ditolak, diusir, sampai akhirnya datanglah Yesus. Di sini dikisahkan mereka mengusir nabi-nabi itu, utusan-utusan itu, membunuhnya. Banyak nabi-nabi dari zaman dahulu itu juga ditolak, diusir, dan juga dibunuh ya. Lalu Bapa mengirimkan anaknya. Bapa pikir mungkin kalau anaknya diutus, anaknya akan disegani karena dianggap sebagai ahli waris. Tapi ternyata Yesus datang ke dunia ini diutus Bapa. Bapa sendiri mengutus anaknya untuk meminta hasil anggur. Tapi kembali lagi, Yesus dibunuh, ditolak, dibunuh. Dan dengan maksud yang membunuh itu, mereka ingin menjadi penguasa, tetap menjadi penguasa, tidak mau mengikuti Yesus. Ingin mengambil alih kekuasaan kebun anggur itu. Padahal kebun anggur itu adalah dunia ini milik Tuhan Bapa di surga. Yesus sebagai Tuhan anak datang. Terakhir kali Bapa mengutus bukan nabinya, tetapi anaknya sendiri, yang adalah dirinya sendiri. Jadi Bapa dan anak adalah satu. Bapa dan Yesus adalah satu. Ya, Tuhan yang menjadi manusia. Lalu Yesus juga mengisahkan bahwa kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu. Nah, ini mengisahkan tentang perbuatan bangsa orang Yahudi, bangsa dan orang Yahudi yang dari dulu selalu saja menolak nabi-nabi yang dikirim oleh Allah. Menolak nabi, mengusir, menyiksa, dan juga membunuh. Jadi kerajaan Allah itu adalah Yesus, kabar baik. Itulah adalah kerajaan Allah. Kebun anggur itu adalah kerajaan Allah, di mana di situ terdapat kemakmuran, kedamaian, kesuksesan, hasil panen yang melimpah. Tetapi karena dari dulu orang Yahudi yang radikal ya, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima Yesus, dari dulu selalu saja menolak. Bahkan sampai sekarang ini ya, mayoritas orang Yahudi di Israel belum menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menantikan Mesias. Dan Mesias sudah datang. Nah, akhirnya Yesus yang diutus hanya untuk orang Israel, sekarang kerajaan Allah itu diambil dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan suatu buah kerajaan itu. Jadi sejak Yesus sudah disalibkan, kerajaan Allah diberitakan kepada bangsa-bangsa lain juga. Jadi keselamatan akhirnya juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan, yang mau mendengar kabar dari Tuhan Yesus, kabar keselamatan, kebun anggur, kerajaan Allah.
Nah, kita ini pengikut Yesus yang baru setelah orang Israel. Kita ini hasil dari menerima kerajaan Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia menghasilkan buah kerajaan itu, agar bangsa Indonesia mengenal Tuhan Yesus dan menghasilkan buah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita beruntung, karena Yesus ditolak, akhirnya Yesus juga dikabarkan kepada kita. Nah, kita bisa mengikuti Yesus. Kita menerima. Saya menerima. Saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya juga harus menghasilkan buah kerajaan itu. Jangan sampai saya malah ikut-ikutan menolak Yesus. Nanti Yesusnya nanti diberikan kepada orang lain, keselamatan diberikan kepada orang lain. Nah, saya nggak mau itu, rugi. Menolak Yesus rugi. Keselamatan itu adalah suatu harta yang sangat bernilai nanti. Jadi jangan seperti orang-orang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini. Mereka akhirnya mengerti, ini nih orang ini. Ini murid-murid Yesus nih, murid-murid Yesus. Ini imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka mengerti bahwa yang mereka maksudkan di dalam perumpamaan itu adalah yang mereka itu. Mereka kan tahu ditegur seperti itu dengan perumpamaan, mereka pasti jengkel, kesal, keki, marah, iri, benci, dendam. Tapi mereka tidak bisa apa-apa, karena Yesus datang bersama murid-murid yang banyak, dan orang-orang banyak itu mendukung Yesus, tapi hanya sebatas nabi, yang mana nanti pada akhirnya orang-orang banyak itu akan mengingkari Yesus, menolak Yesus juga, dan akhirnya menyalibkan Yesus. Nah, ironis ya. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang banyak itu, yang pada akhirnya nanti ketika datang penindasan, orang-orang banyak itu murtad, meninggalkan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak mengenal Yesus, saya tidak mengenal Yesus, sampai 3 kali seperti Petrus. Jangan sampai kita seperti orang banyak itu ya, yang takut kepada orang banyak juga. Orang banyak yang akhirnya takut pada orang banyak. Ketika Yesus dihakimi di depan Pilatus, orang banyak kan berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Sementara beberapa orang sedikit yang jumlahnya itu, bebaskan Yesus, tapi suara mereka kalah banyak. Mereka dibungkam. Ya itulah. Dan jangan sampai kita menjadi seperti orang banyak itu, yang hanya menganggap Yesus sebagai nabi, karena nanti balik melawan Yesus malah. Karena Yesus ternyata adalah Tuhan. Ya, kita harus tetap waspada dan tetap mengikuti Yesus di jalan salibnya, supaya kita juga akhirnya nanti bisa masuk ke kerajaan Allah, tempat di mana Yesus tinggal. Disitulah kita akan datang. Saat ini kita masih di dunia, kita yang masih di dunia, kita masih berjalan di jalan Yesus, di jalan salibnya. Di jalan salib tentu banyak penderitaan, kesusahan, tapi jangan khawatir, sebab Yesus selalu menyertai kita, seperti pesannya di saat terakhir. Dan jangan takut, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar baik Injil. Jangan khawatir, sebab aku menyertaimu sampai akhir zaman. Demikian perikop untuk hari ini. Besok kita akan sampai ke bab 22. Hari ini terakhir bab 21. Besok kita sudah mulai masuk ke bab 22. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, bisa menuliskan di kolom komentar.
Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan untuk channel ini, dan boleh juga dibagikan dengan teman-teman yang lain yang ingin mendengarkan kabar baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.